yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat, khusus yang di komplek ini. Tadi Ustadz Abdullah Khudri, putranya Ustadz Khudri almarhum, bukan? Kiai Khudri. Bukan. Saya punya kiai dulu, guru namanya Kiai Khudri. Wajahnya mirip. Saya kira putranya, bukan. Allah yarham, udah meninggal. Jadi begini. Tadi Syekh Ahmad menyampaikan ada kisah tentang adzan. Saya ingin menyampaikan kisah tentang masuk Islamnya seorang pendeta Nasrani. Namanya Adi bin Hatim. Adi bin Hatim radhiyallahu anhu warḍah. Dia adalah seorang pendeta Nasrani. Dia datang dari Habasyah, Ethiopia, dari Afrika. Jauh-jauh, dikatakan di dalam sirah, dia datang dengan menggunakan kalung-kalung salibnya dari emas. Menunjukkan kedudukannya yang tinggi dalam agama Nasrani. Dia datang ke Madinah untuk berdebat dengan yang mengaku Nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke Madinah, lalu dia nanya, mana yang ngaku Nabi itu? Ditunjukkan sama orang itu di masjid. Dia datang ke masjid, terus dia lihat mana orangnya. Orang menunjuk kepada seorang laki-laki yang sedang duduk begini, dalam satu lingkaran besar, tidak pakai kursi, ya duduk di bawah, asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, ya lututnya bertemu dengan lutut yang lain terus lingkar gitu. Ada beberapa sahabat menyampaikan sesuatu, kalau misalnya itu lucu, orang ini tersenyum. Kalau misalnya ada sesuatu yang aneh, ta'ajab gitu ya. Kata Adi bin Hatim, yang pendeta Nasrani yang kelasnya tinggi itu, ya karena dari kalung-kalung salibnya menunjukkan dia mungkin kalau sekarang kardinal atau apa gitu, ya tingkatannya di dalam agama Nasrani. Dia melihat, terus dia berkata dalam hati, ini bukan sifat seorang penipu. Kalau orang ini penipu, dia mungkin duduk di atas singgasana dengan kerajaan, orang suruh duduk nyembah dia. Ini enggak, duduk sama rata dengan yang lain. Ini bukan seorang penipu. Dia mau masuk, didahului oleh seorang wanita. Wanita itu tua, ya, namanya Khawlah binti Ta'labah, yang datang mau mengadukan tentang suaminya. Ya. Dalam fi ba'd riwayatin, dalam riwayat yang lain dikatakan ketika masuk tidak nyaman baunya, mungkin bau keringat atau apa, sehingga banyak orang yang nutup hidung. Terus ada juga yang menundukkan kepala, ada yang memalingkan muka. Kecuali satu orang yang tidak menutup hidung, tidak memalingkan muka, tidak menundukkan kepala. Siapa beliau? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu wanita itu mengadu lama sekali. Mungkin kalau sekarang berjam-jam. Dia ngadukan suaminya yang menzihar dia. Zihar itu menyatakan kamu seperti ibu saya. Dicerai enggak, diperlakukan sebagai istri enggak. Kemudian sampai dijawab sama Allah langsung dari 7 lapis langit. Ya qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Ayat itu turun tentang wanita tadi. Ya. Setelah lama wanita itu mengadukan sampai selesai, kemudian terus wanita itu pulang. Adi bin Hatim yang lihat, ini juga bukan manusia biasa bisa seperti ini. Bertahan berjam-jam dengan orang wanita tua, ya, apalagi kurang nyaman baunya dan sebagainya. Ini bukan manusia biasa. Terus keluar, Rasul pun keluar. Adi bin Hatim ngikutin dari belakang. Kemudian sampai ke rumah Rasulullah, kita tahu rumahnya bersebelahan dengan Masjid Nabawi. Ya. Kemudian Adi bin Hatim ngetuk. Dibuka sama Rasulullah SAW, Adi bin Hatim lihat. Di dalam itu cuman pasir, cuman ada satu pedang tergantung, ada kirbah untuk minum, ya, dari kulit kambing, sama ada satu bantal. Ketika masuk, Adi bin Hatim dipersilahkan duduk di atas bantal itu, Rasulullah duduk di atas tanah. Melihat itu Adi bin Hatim langsung berkata, asyhadu annaka Rasulullah. Saya bersaksi kamu itu Rasulullah. Niatnya datang mau debat, niatnya datang mau ngadu argumentasi, mau nanya tentang Islam, dikonfirmasi dengan agama dia, melihat akhlaknya luluh masuk Islam. Nah hadirin wal hadirat, saya ingin menyampaikan dakwahlah bil hal qabla bil maqal.
mulailah dakwah itu dengan tingkah laku, bukan dengan banyak bicara dulu. Kalau kita nanti nyampaikan ini Islam ini begini, dia lihat kamu sendiri nggak kayak gitu, ya. Tapi tunjukkan kita itu baik. Tadi disebutkan oleh Syekh Ahmad, ya, bahwa Rasul itu sampai ada seorang anak Yahudi kerja di rumah beliau. Dan sama Rasul ini kan sampai masuk Islam. Orang tuanya pun bilang Ati Abul Qasim, ya, taatlah sama Nabi Muhammad SAW. Maksudnya padahal bapaknya Yahudi, gitu ya. Kenapa? Akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Anas bin Malik menyampaikan, saya 20 tahun menjadi pembantunya. Dalam riwayat lain 10 tahun menjadi pembantunya Rasul SAW. Belum pernah beliau memarahi saya. Bahkan belum pernah beliau berkata, kenapa kamu nggak lakukan ini? Akhlaknya sama pembantunya kayak begitu. Apalagi sama anaknya, sama istrinya, sama temannya, sama keluarganya, sama sahabat-sahabatnya, sama semuanya. Kalau kita bisa seperti itu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, insyaallah berbondong-bondong orang masuk Islam bukan karena kata-kata tapi karena tingkah laku kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Habib Nabil telah memberikan pencerahan kepada kita semuanya betapa indahnya akhlak Rasul.